Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa seperti tak seorang pun ingin dekat dengan Anda karena label tertentu yang melekat pada diri Anda? Ada seorang sahabat pernah bercerita tentang profesinya di masa lalu yang membuat begitu banyak orang takut, bahkan keluarganya sendiri juga mulai menjaga jarak dengannya. Sehingga di satu titik dia pernah mengatakan, aku merasa seperti orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Katanya seperti itu. Tetapi saudara, suatu saat hidupnya berubah ketika seorang teman mengundangnya untuk makan siang bersama. Seorang teman ini tidak menghakimi sama sekali, dia tidak menasehati yang macam-macam. Yang dia lakukan hanyalah duduk bersama dan mendengarkan semua keluh kesah sang temannya itu. Dan itulah momen di mana untuk pertama kalinya dia merasa menjadi manusia lagi. Saudara dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita pada cerita Zakheus yang tercatat dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10. Inilah bacaan leksionari kita hari ini. Zakheus bukan hanya orang yang pendek secara fisik, tetapi ternyata kalau kita membaca bagian ini, kita akan melihat bahwa dia juga pendek secara sosial. Sebagai seorang pemungut cukai, dia dipandang sebagai pengkhianat oleh bangsanya, dan dia dianggap sebagai orang yang serakah. Profesinya dibenci, tidak disukai oleh banyak orang Yahudi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan dia. Tetapi satu hari sudah dikatakan dia berlari dan dia memanjat pohon ara hanya untuk melihat seorang yang bernama Yesus. Rupanya dia sangat penasaran dengan Yesus. Mungkin dia tidak berharap banyak. Dia hanya ingin mengintip dari kejauhan seperti apa sosok yang begitu termasyur namanya itu. Tapi yang dia tidak pernah duga, hari itu hidupnya berubah ketika ternyata Yesus melihat dia. Bahkan bukan hanya melihat, Yesus juga memanggilnya. Dan bukan hanya memanggilnya, Yesus ternyata juga mau menumpang di rumahnya. Saudara, inilah sebuah berita yang mengejutkan bagi banyak orang. Bagaimana seorang rabi Yahudi mau menumpang di rumah seorang yang berdosa? Tetapi saudaraku, disinilah justru poin perenungan yang menarik. Yesus tidak menunggu Zakheus berubah untuk dikasihi. Tetapi justru kasih itulah yang memicu perubahan dalam diri Zakheus. Dia diperhatikan, dia dipanggil, dan dia disapa oleh Yesus. Itulah yang membuat Zakheus bisa berdamai dengan dirinya. Dan bahkan hidupnya berubah 180 derajat. Dia rela membagi-bagikan hartanya, mengembalikan apa yang telah ia peras secara tidak adil, bahkan berkali-kali lipat, dan dia mau memulihkan relasinya yang rusak dengan orang lain. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Seringkali kita menunggu orang lain berubah supaya perubahan dalam dirinya itu menjadi alasan kita untuk mulai mengasihi dia. Tetapi belajar dari bacaan leksionari hari ini, ternyata justru kasih itulah yang memulai perubahan dalam diri seseorang. Sehingga dikatakan di ayat ke-10, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, mungkin hari ini Anda dan saya merasa seperti Zakheus. Kita merasa tidak layak, kita merasa dijauhi, atau kita terhilang di dalam kebiasaan hidup yang membuat kita jauh dari orang lain dan jauh dari Tuhan. Tetapi kabar baik untuk Anda dan saya adalah Yesus tetap datang untuk mencari kita. Dia ingin hadir di dalam ruang kehidupan kita. Dia tidak sekedar lewat, tetapi Ia memanggil nama kita secara pribadi dan Dia ingin mampir untuk tinggal bersama dengan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita membuka hati. Mari kita biarkan Yesus masuk. Bukan karena hidup kita sudah berubah menjadi lebih baik, bukan.
Tetapi justru karena kita sadar kita tidak mampu berubah tanpa kasih Tuhan. Karena kita mau dijumpai oleh kuasa Tuhan yang mengubahkan itu. Maka seperti Sakeus, kita bisa mulai hari ini untuk turun dari pohon kesombongan kita, turun dari pohon ketakutan kita. Mari kita izinkan kasih Tuhan mengubah kehidupan kita. Amin. Salam.